Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat, rahmat, serta karunia-Nya hingga saat hari ini jantung kita masih berdetak, mata kita masih mampu melihat, telinga kita masih mampu mendengar, tangan kita mampu bergerak, kaki mampu melangkah, dan yang paling penting, yang paling besar hingga detik hari ini, kita masih di atas iman dan di atas Islam. Salawat bertangkaikan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi besar, Rasul Allah, penutup para nabi, beliau ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan uh, membahas sebuah topik yang sangat penting. Yang Ana harap topik yang kita bahas kali ini bisa mengubah arah hidup teman-teman. Kita akan membahas tentang mengatasi quarter life crisis dengan tauhid. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas 7 poin. Jadi, fokus pembahasan kita ada 7 poin. Yang pertama, apa itu quarter life crisis? Kemudian yang kedua, bagaimana Islam memandang quarter life crisis? Jadi sebelum kita membahas sesuatu, kita harus tahu dulu sesuatu itu apa gitu. Sebelum kita kaji lebih dalam, kita harus tahu quarter life crisis ini apa. Kemudian yang ketiga, solusinya adalah beriman kepada takdir. Nah, kita akan membahas terkait takdir nih. Yang keempat, yakinlah rezekimu sudah ditulis oleh Ar-Razzaq. Yang kelima, memahami konsep takdir yang benar. Yang keenam, kesuksesan hakiki dalam pandangan Islam. Sebenarnya yang dimaksud dengan sukses itu apa daripada sudut pandang Islam? Dan yang terakhir, poin ketujuh, kiat menghadapi quarter life crisis berdasarkan bimbingan salaf. Nah, jadi Ana harap teman-teman bisa menyimak dengan baik. Nanti jika seandainya ketika ada penjelasan yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan via kolom chat gitu ya. Atau misalnya ada penjelasan yang butuh diulangi, bisa diulangi, bisa disampaikan ketika nanti sesi tanya jawab gitu ya teman-teman. Nah, harap teman-teman bisa memahami materi pada malam hari ini, insya Allah. Nah, kita masuk ke fokus pembahasan pertama teman-teman. Apa itu quarter life crisis? Kita akan bahas lebih spesifik lagi teman-teman. Jadi, secara definisi, kita perlu memahami dulu nih, quarter life crisis. Krisis seperempat usia. Jadi, itu adalah sebuah fase galau dan cemas yang dialami anak muda usia sekitar 18 sampai 30 tahun. Jadi kata kunci ini galau dan cemas dialami oleh anak muda sekitar 18 sampai 30 tahun. Nah, dia ini bingung arah hidup. Perasaan bingung. Mau dibawa kemana ini hidup? Dia merasa takut gagal, merasa tertinggal, merasa ragu pada kemampuan dirinya sendiri. Nah, itu semua quarter life crisis. Nah, biasanya 3 area yang sering diserang. Ini bukan 3 aja, tapi biasanya yang sering diserang di 3 poin ini. Karir, kemudian relationship, hubungan atau jodoh, dan jati diri. Sebenarnya nih saya ada untuk apa gitu ya? Kenapa saya hidup? Nah, ini mencari jati diri gitu ya. Itu quarter life crisis. Nah, kita bahas sedikit bahas tentang sejarahnya karena penting kita buat tahu ini sejarah muncul kalimat quarter life crisis ini dari mana. Jadi ini istilah modern teman-teman. Baru muncul di akhir sekitar 1990-an. Di tahun 90-an baru muncul. Ini istilah baru menggantikan midlife crisis. Jadi kalau dulu orang-orang zaman dulu tuh kenalnya midlife crisis, krisis parubaya. Dicetuskan tahun 1965 gitu ya. Nah, yang mempopulerkan nih bukunya nih tahun 2001 oleh Alexandra Robbins dan Abby Wilner gitu ya. Ini bukunya. Jadi inilah akhirnya tersebar di Indonesia tersendiri masuk di awal tahun 2000-an, terutama ketika media sosial berkembang. Nah, itu baru masuk ke Indonesia. Sehingga dari sini kita paham bahwasanya ini istilah datang dari barat. Datang dari barat dan dipopulerkan oleh barat sehingga
kita perlu mengkaji ini bagaimana dari sudut pandang Islam menyikapi quarter life crisis. Nah, ini contoh ya quarter life crisis ya teman-teman ya. Eh, Contoh nih, ini banyak di antara kita yang mungkin mengalaminya baru lulus kuliah. Contoh yang udah lulus kuliah ya, bingung mau kerja apa. Ngelihat kiri kanan, ngelihat Instastory, ngelihat tweets teman-teman seangkatan sudah dapat pekerjaan yang mapan. Atau yang saat ini sedang kuliah misalnya ngambil jurusan A, ngambil jurusan B. Tapi ngerasa nih kayaknya aku salah jurusan, pengen ngulang lagi dari awal. Atau misalnya yang jomblo ngelihat temannya menikah, bisa beli rumah, beli gadget, jalan-jalan ke luar negeri. Muncul perasaan di dalam diri kita, kok aku gini-gini aja ya? Kok aku kayak jalan di tempat ya? Kok aku nggak berkembang ya? Itu perasaan-perasaan yang muncul ketika kita menghadapi quarter life crisis. Jadi kita merasa hidup tidak bermakna. Walaupun sebenarnya kita punya sesuatu yang bisa kita syukuri gitu ya teman-teman ya. Nah itu contoh quarter life crisis. Nah ini biasanya anak-anak muda seperti kita ada di fase seperti ini. Sehingga perlu kita carikan solusinya agar mereka bisa terbebas dari pikiran-pikiran seperti ini gitu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, teman-teman. Bagaimana Islam memandang quarter life crisis? Sekarang kita lihat bagaimana Islam melihat ini semua, gitu ya, teman-teman. Poin pertama, Islam tidak menyangkal adanya kegelisahan. Nah, ini teman-teman harus mencatat ya, bahwasanya Islam itu tidak menafikan bahwasanya ada kecemasan. Allah berfirman bahwasanya manusia kita itu memang Allah ciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Jadi defaultnya ciptaan manusia Allah ciptakan kita, itu memang kita suka berkeluh kesah. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 21. Bisa kita lihat di sini. Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Jazu'a, berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Jadi Allah yang menjelaskan bahwasanya kita ini diciptakan bersifat keluh kesah. Kita perlu melihat bagaimana para ulama menafsirkan tiga ayat ini. Kita lihat bagaimana ulama eh, mentadaburi dan memaknai, menafsirkan ayat ini. Kita bisa lihat dari tafsiran para ulama. Ini mungkin teman-teman boleh screenshot ya tafsiran ini. Yang pertama dari tafsir As-Sa'di atau As-Sa'di. Beliau menjelaskan di dalam tafsirnya Quran surat Al-Ma'arij ayat 19, Innal insana khuliqa halu'a. Sifat ini menggambarkan manusia dari tabiat dan fitrah asalnya, yaitu bersifat halu. Bersifat halu, banyak mengeluh, mudah gelisah, dan sangat berambisi terhadap apa yang diinginkannya. Kita lihat teman-teman, bagaimana sifat dasar manusia. Banyak mengeluh, mudah gelisah, dan sangat berambisi terhadap apa yang diinginkannya. Kemudian ayat selanjutnya, Idza massahu syarru jazu'a. Tafsir As-Sa'di menjelaskan, artinya kita itu merasa gelisah dan tidak tenang apabila tertimpa kemiskinan, penyakit, atau kehilangan sosok yang kita cintai. Dalam keadaan itu ia tidak menempuh jalan sabar dan tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Kemudian di ayat selanjutnya, wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Artinya apabila kita memperoleh nikmat dari Allah, ia enggan memberikannya kepada orang lain dan menahan hak Allah yang ada pada nikmat tersebut. Lantas, bagaimana solusinya? Ini dia pertanyaan terbesarnya. Jika kita tahu nih, quarter life crisis bisa menyebabkan kita banyak mengeluh, menyebabkan kita banyak gelisah, menyebabkan kita hati sempit, pertanyaan terbesarnya bagaimana solusinya? Ternyata Allah sudah menjelaskan solusinya di ayat selanjutnya. Kita bisa lihat teman-teman di ayat selanjutnya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, yang mereka itu tetap setia menjaga sholatnya, konsisten menjaga sholatnya, terus-menerus tidak meninggalkan sholatnya. Sehingga kita ketika kita tahu penyakitnya, dan kita tahu obatnya,
maka kita harus yakini bahwasannya tabiat keluh kesah itu bisa disembuhkan. Dan penawarnya adalah hubungan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika kita mau merefleksikan diri kita, kita jujur bertanya di dalam hati kita yang paling kecil, kenapa ya hidupku berantakan? Kenapa ya semuanya terasa sulit? Mengapa ya semuanya terasa lambat? Kenapa masalah bertubi-tubi begitu terus datang? Maka tanyakan pada hati kecil kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana sholat kita? Apakah dikerjakan tepat pada waktunya? Apakah kita menjaga wajib-wajibnya? Sunnah-sunnahnya? Tanyakan. Sebagian ulama menjelaskan, ketika kita bingung bagaimana kita merapikan hidup kita, ketika kita bingung bagaimana cara memperbaiki hidup kita, maka jawabannya mulailah dari memperbaiki sholat kita. Di ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Sehingga teman-teman kalau ingin tenang, dekat sama Allah. Kalau ingin tenang, memperbanyak zikir. Ingin tenang, memperbanyak baca Al-Quran. Jangan justru kita sibuk di media sosial, sibuk dengan dunia, kita jauh dari majelis ilmu. Itulah semua yang menjadikan hati kita ini gelisah. Hati kita ini sedih, hati kita sempit. Gitu ya teman-teman. Dan yang paling penting, kita harus memaknai quarter life crisis. Krisis di sini adalah ujian hidup dari Allah. Kita bisa melihat Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Sehingga Ibnu Katsir di sini menjelaskan Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada untuk apa? Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Kita bisa melihat ya lafadz ayatnya ya, ahsan, yang paling baik, ahsanu amala. Tidak disebutkan di sini aktsaru amala, yang paling banyak amalannya. Jadi kualitas bukan kuantitas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Ajlan. Jadi kita perlu melihat bagaimana kualitas ibadah kita. Apakah dia sudah ikhlas? Apakah dia sudah mengikuti petunjuk? Nah, itu perlu kita evaluasi. Karena sejatinya kehidupan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Az-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah, kepadaku, kepada Allah maksudnya. Sehingga lihat ibadah kita, bagaimana keikhlasan kita dan bagaimana kita mutabah mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini solusi dari quarter life crisis adalah tentang beriman kepada takdir. Ini penting teman-teman, karena pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan bab iman kepada takdir. Sehingga kita perlu memahami apa itu takdir. Definisi takdir, banyak definisi ya kalau teman-teman lihat buku-buku akidah, definisi begitu banyak. Nah, sederhananya, takdir itu adalah ketetapan Allah atas seluruh makhluknya. Ini poin utamanya nih. Ketetapan Allah atas seluruh makhluknya berdasarkan ilmu, hikmah, kehendak, dan kekuasaannya. Jadi kita harus meyakini teman-teman, tidak ada segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, sekecil apapun itu, kecuali itu diketahui, ditulis, dikehendaki, dan diciptakan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Jadi kita harus meyakini teman-teman bahwasannya Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Apa yang terjadi di dalam hidup kita, baik yang kita anggap buruk maupun yang kita anggap baik, semuanya itu Allah kehendaki. Semuanya itu berdasarkan ilmu Allah. Semuanya itu mengandung hikmah. Dan semua itu telah ditulis. Lanjut teman-teman. Jadi kita harus meyakini, di antara akidah kita, kita meyakini bahwasanya semua sudah tercatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq
qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi 50 ribu tahun Allah menuliskan takdir seluruh makhluk di Lauhul Mahfud. Jadi segala sesuatu gerak-gerik kita, bahkan webinar malam hari ini, semuanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Seluruh peristiwa yang berlangsung itu semuanya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Jadi eh, kita masuk ke poin pembahasan keempat. Yakinlah rezekimu sudah ditulis oleh Ar-Razzaq. Rezekimu sudah ditulis oleh Ar-Razzaq. Nah, kita perlu mengenal, teman-teman, eh, Allah itu Ar-Razzaq. Di antara nama dan sifat-sifat Allah yang mulia adalah Ar-Razzaq. Artinya yang maha pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini melainkan Allah yang telah menjamin rezekinya. Jadi, kita ini bernafas, selagi jantung kita ini masih berdetak, Allah jamin rezeki kita. Itulah akidah atau keyakinan yang harus kita pegang. Selagi kita bernyawa, maka kita masih memiliki rezeki. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kemudian keyakinan yang harus kita bangun juga adalah ini menjadi akidah kita, rezeki tidak akan tertukar. Kalau yang tadi Allah Maha Pemberi rezeki, dan yang kedua, akidah kita yang harus kita yakini, rezeki tidak akan tertukar. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 32, "Kamilah yang membagi penghidupan mereka dalam kehidupan dunia." Jadi, sebagaimana Allah telah membagi rezeki dan penghidupan manusia, maka Allah juga mengatur urusan kehidupan kita sesuai dengan hikmahnya. Jadi, nggak mungkin ada rezeki yang kepleset istilahnya. Kalau memang itu rezeki kita, maka itu pasti akan kita dapatkan dengan berbagai macam caranya. Kalau itu bukan rezeki kita, maka itu tidak akan mengenai kita bagaimanapun caranya. Jadi itu yang harus kita yakini. Dan kita harus yakin, semua itu atas hikmah Allah. Jadi perbedaan tingkat ekonomi, ada yang mungkin miskin, ada yang mungkin pertengahan, ada yang mungkin kaya, ada yang mungkin mendapatkan privilege, kesempatan, ada yang mungkin pencapaiannya melejit, ada yang prestasinya oke. Semuanya ini bukan terjadi secara acak, tetapi dalam pembagian dan hikmah Allah. Karena rezeki tidak ada yang tertukar. Dan setiap jiwa menyempurnakan rezekinya. Nah, ini penting juga, teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis ya, teman-teman. Innahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abta'a 'alaiha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Tidaklah suatu jiwa meninggal dunia hingga ia menyempurnakan seluruh rezekinya. Nah, ini teman-teman bisa kasih garis bawah ya. Tidaklah suatu jiwa meninggal dunia hingga ia menyempurnakan seluruh rezekinya. Jadi, seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, ketika kita masih ada nafas, kita masih ada nyawa, kita belum meninggal dunia, maka kita masih ada rezeki. Meskipun terasa lambat datangnya, meskipun kita merasa terlambat datangnya rezeki ini, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah cara yang baik di dalam mencari rezeki. Hadis surat Al-Bazzar. Jadi rezeki yang Allah tetapkan untuk kita itu tidak akan tertukar kepada orang lain dan tidak akan terluput dari kita. Jadi kalau memang itu sudah ditakdirkan untuk kita, kita akan dapatkan hal itu. Gini ya teman-teman, ini eh, akidah kita yang harus kita yakini, dan ini adalah buah dari mempelajari bab takdir. Kita bisa memahami ini semua ketika kita sudah mempelajari bab takdir. Nah, ini pemahaman ahlu sunnah tentang rezeki. Sesungguhnya rezeki telah dibagi dan ditetapkan. Sebagaimana ajal juga telah ditetapkan. Kita yakin ya, kita semua ini pasti punya ajal. Pasti punya batas waktu jantung kita berdetak ini. Pasti punya batas waktu nafas kita di dunia ini. Nah, begitu juga rezeki kita juga punya ditetapkan dan dibagi gitu ya. Seandainya seorang lari dari rezekinya, sebagaimana ia lari dari ajalnya, niscaya rezekinya akan tetap mendatanginya sebagaimana ajalnya akan tetap mendatanginya. Jadi kalau kita pengen lari nih dari ajal,
pasti kan kita bakal kena juga tuh ajal. Begitu juga dengan rezeki. Mau bagaimanapun kita lari, ketika rezeki itu memang udah bagian dari kita, maka kita pasti akan mendapatkannya. Nah, inilah pemahaman yang benar tentang rezeki. Nah, pembahasan kelima ini adalah tentang bagaimana kita memahami konsep takdir dengan benar, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti setelah webinar ini mendengarnya cuma setengah. Oh, kita yakin semua ini udah ditakdirkan, berarti nggak usah beramal, berarti nggak usah menempuh sebab. Nah, ini jangan sepotong-sepotong. Kita harus memahami konsep takdir ini secara benar dan utuh. Gitu ya teman, ini jangan sampai salah paham. Karena pembahasan takdir ini diantara pembahasan yang di dalam ilmu akidah banyak kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam pembahasan takdir ini. Sehingga anak harap teman-teman bisa memahami konsep takdir ini dengan benar. Memahami konsep takdir ini dengan benar. Oke. Nah, kita lanjut ya. Memahami konsep takdir yang benar. Nah, memahami konsep takdir yang benar. Poin pertama, takdir tidak berarti meniadakan ikhtiar. Ini yang perlu kita tekankan. Kita mengimani takdir bukan berarti kita meniadakan ikhtiar atau upaya atau usaha. Kita perlu ketahui Allah menetapkan segala sesuatu. Namun, Allah juga menetapkan sebab-sebab untuk mencapainya. Jadi kita yakin Allah sudah menakdirkan segala sesuatu, tapi kita harus ingat, Allah menetapkan sebab-sebab tersebut untuk mencapainya. Contoh, siapa yang ingin lulus ujian, maka ia harus belajar. Ini sebabnya. Harus kita tempuh. Nggak mungkin. Kita nggak belajar, kita nggak murojaah, terus tiba-tiba dapat nilai mumtaz, nilai sempurna, IPK 4 atau IPK 5 misalnya. Tanpa belajar nggak mungkin, karena kita harus menempuh sebab-sebabnya. Siapa yang ingin sehat harus menjaga pola hidupnya. Ini sebab akibat. Sehingga harus kita kita tempuh sebab-sebab tersebut. Kita menjaga tubuh, kita berolahraga, kita makan makanan yang sehat, menjaga pola tidur, mengontrol stres. Itu harus kita tempuh. Nggak mungkin kita setiap hari makan junk food misalnya, setiap hari bergadang, setiap hari stres, tiba-tiba pengen hidup sehat. Enggak, kita harus menempuh sebab-sebabnya. Begitu juga ingin mendapatkan pekerjaan ya harus berusaha mencarinya. Kita bekerja, kita ada upaya yang kita lakukan, bukan diam saja kemudian beralasan kan takdir kalau memang udah rezeki saya ini ya udah berarti takdirnya saya akan dapat. Enggak gitu, kita harus menempuh sebabnya. Lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz." Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ini luar biasa teman-teman kalau kita eh, memperhatikan dan menelaah hadis ini. Ada tiga bagian. Ihris ala ma yanfa'uk. Yang kedua, wasta'in billah. Dan yang ketiga, wala ta'jiz. Kita melihat hadis ini itu tiga prinsip besar di dalam Islam. Hadisnya singkat, begitu ya Rasulullah di antara kesempurnaan beliau, beliau di antara mukjizat beliau, beliau diberikan jawami'ul kalim. Lafaz yang beliau sampaikan itu ringkas, tapi maknanya begitu dalam, begitu luar biasa. Bisa terus berlaku sepanjang zaman. Hadis-hadis yang beliau sampaikan. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uk. Rasulullah menjelaskan tentang pentingnya kita mengambil sebab. Kita pentingnya berikhtiar. Kita bersemangat. Kalau kita pengen dapat nilai bagus, kita bersungguh-sungguh. Ihris, bersemangat. Kita pengen hafal Quran, ihris. Semangat. Pengen ngerti bahasa Arab, ihris, semangat. Pengen mendapatkan harta, ihris, kerja. Semangat, ayo. Ihris ala ma yanfa'uk. Sesuatu yang bermanfaat, kita semangat. Ambil sebab, ikhtiar. Jangan kita eh, menjadi muslim yang malas, kemudian beralasan takdir. Menjadi muslim yang tidak profesional dengan alasan takdir, enggak. Kita harus dituntut untuk mengambil ikhtiar yang terbaik. Kalau kita bisa belajar kepada yang terbaik, belajar kepada yang terbaik. Sehingga nih kita mengambil sebab atau berikhtiar. Nah, kemudian yang kedua, inilah yang membedakan kita dengan orang selain muslim. Wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau di barat mungkin, atau non-muslim mungkin, mereka itu mengambil sebab tanpa melibatkan Allah. Nah, inilah yang membedakan kita sebagai muslim.
kita melibatkan Allah di dalam setiap usaha yang kita lakukan. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Sehingga apapun upaya yang kita lakukan, baik kita lagi belajar atau mungkin kita lagi ingin mendaftar kampus tertentu, pengen mendapatkan pekerjaan tertentu, ingin mendapatkan pencapaian tertentu, kita ambil sebabnya dan kita minta pertolongan dari Allah. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Di sini Rasulullah menjelaskan kepada kita menjauhi sikap menyerah. Muslim itu pekerja keras. Muslim itu optimis. Muslim itu mengambil sebab terbaik. Dia jauh dari sikap mudah menyerah. Sehingga kita perlu berjuang. Bagaimana Rasulullah memberikan kita motivasi, ihris, semangat, wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Gitu ya teman-teman. Jadi ini hadis yang luar biasa banget. Ana harap ini bisa jadi pijakan teman-teman juga dalam memahami konsep takdir ini. Kemudian poin penting juga di dalam memahami takdir, kita itu diperintahkan untuk berusaha, tetapi kita tidak bisa mengendalikan hasil. Kita tidak bisa mengendalikan hasil. Sehingga salah satu penyebab quarter life crisis adalah keinginan kita untuk mengendalikan segala sesuatu gitu ya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, kita berharap hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Padahal bukan begitu konsepnya. Konsepnya, lakukan yang terbaik dan serahkan hasilnya kepada Allah. Lakukan yang terbaik, serahkan hasilnya kepada Allah. Jadi ini ya, quarter life crisis itu kita ingin menentukan kapan kita berhasil. Misalnya kita ingin menentukan kita bisa segera menikah, kita ingin menentukan impian kita bisa segera terwujud. Enggak, hasil itu di tangan Allah. Kita benar-benar nggak tahu. Makanya kurang tepat ya jika ada orang mengatakan misalnya usaha tidak mengkhianati hasil. Ya enggak juga. Ada sebagian orang yang usahanya mati-matian, tapi dia tidak mendapatkan hasilnya. Banyak kita temukan hal seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, orang yang mungkin usahanya biasa saja, tapi mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena hasil itu bukan kita yang menentukan, yang bisa kita kontrol adalah usaha kita. Kita berusaha, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Jadi yang Allah bebankan kepada kita adalah usaha, bukan hasil. Hasil itu ada di tangan Allah dan tugas kita adalah berikhtiar dengan benar dan menerima keputusan Allah dengan lapang dada. Gitu ya, sederhana teman-teman ya. Ikhtiar maksimal, setelah kita ikhtiar maksimal, kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah, kita serahkan hasilnya kepada Allah dan kita terima, gitu ya. Kita terima. Nah, ini ya rumusnya. Kalau kita bikin rumus sederhana, berusaha, setelah kita Ih, berusaha, kita ridho dengan hasilnya. sama Ustadznya. Banyak orang yang mungkin berusaha, tetapi tidak mampu menerima hasil yang berbeda dari harapannya. Jadi kita mungkin banyak ya, kita mungkin bisa bekerja, mungkin kita berusaha, tapi ini yang kadang kita tidak bisa menerima hasilnya yang berbeda dari harapan kita. Contoh misalnya, mungkin dalam konteks kampus kita sudah berharap ingin diterima di kampus A atau di pekerjaan A, kita sungguh-sungguh belajar, kita begadang, ikut kursus ini, ikut kelas ini, baca kitab itu. Kita bisa nih sungguh-sungguh ikhtiar maksimal, tapi ketika hasilnya kita tidak diterima di kampus itu, atau kita tidak diterima di pekerjaan itu, atau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita down. Kita merasa Allah tidak adil, perlu diluruskan, ini yang perlu dikoreksi. Ini ya contohnya, kita belajar tapi belum lulus, sudah kerja keras tapi tidak mendapatkan hasil. Inilah keimanan kita diuji. Jadi eh, ini kita punya ini anak pengen tanamkan akidah kepada teman-teman semua ya. Kita harus meyakini setelah kita menempuh sebab, kita berikhtiar dengan benar, kemudian kita eh, menjalankan ikhtiar tadi, kita harus yakin apa yang Allah tetapkan untuk kita itulah yang terbaik. Al khiratu fi makhtarahullah. Yang terbaik itu adalah apa yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi kita benar-benar meyakini bahwasanya apapun keputusannya, ini yang terbaik. Dalam konteks misalnya contoh seseorang bertaaruf, ingin menikah misalnya. Dia sudah berupaya mencari tahu, berupaya mengenal, berupaya segala macam. Dia berharap jadi, tapi ternyata tidak jadi dengan orang pilihannya. Maka dia harus yakin bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik. Boleh jadi Allah menggantikan orang tersebut dengan yang lebih baik darinya gitu ya. Inilah akidah yang harus kita tanamkan. Al-khiratu fi makhtarahullah. Nah, fokus pembahasan keenam adalah eh,
kesuksesan hakiki dalam pandangan Islam. Kesuksesan hakiki di dalam pandangan Islam. Nah, ini kita perlu melihat ini. Sebenarnya yang dimaksud sukses itu apa? Orang banyak berbicara tentang sukses. Ayo kita harus sukses, sukses, sukses. Sebenarnya apa nih dalam sudut pandang Islam? eh, Kesuksesan itu seperti apa? Karena quarter life crisis terjadi karena orang salah mendefinisikan sukses. Contoh, dia mendefinisikan sukses adalah kaya. Sukses adalah banyak harta atau sukses adalah terkenal. Dia udah mendefinisikan itu. Ketika dia tidak mendapatkan hal itu yang dia definisikan di dalam kepalanya tadi, maka dia akan kecewa. Maka dia akan merasa dia tidak sukses. Nah, disinilah pentingnya kita membahas kesuksesan hakiki dalam pandangan Islam. Nah, ini definisi sukses yang keliru gitu ya. Kita bahas dulu yang keliru. Banyak orang hari ini menilai seseorang itu dengan standar dunia. Kita bisa lihat ya, definisi sukses yang orang-orang bilang gaji dan jabatan yang tinggi, jumlah aset dan investasi, kekayaan, semakin kaya artinya semakin sukses. Itu ya kalau kita lihat ya, orang-orang awam menilai gitu ya. Atau gelarnya panjang, profesor, doktor. Atau kita melihat pencapaian teman di usia kita tuh seperti apa. Popularitas semakin dikenal, semakin banyak pengikut, itulah sukses. Ini semua adalah definisi yang keliru. Definisi yang perlu kita luruskan. Karena pada hakikatnya, kalau kita menjadikan dunia sebagai tolak ukur kita, itu nggak akan pernah selesai. Sampai kita meninggal dunia. Akan selalu ada orang yang lebih kaya dari kita. Akan selalu ada orang yang lebih pintar dari kita. Akan selalu ada orang yang lebih sukses dari kita. Dan akan ada selalu orang yang lebih tampak bahagia dari kita. Sehingga kalau ukuran sukses kita dunia, maka yakinlah kita tidak akan pernah merasa cukup. Akan ada selalu yang ingin kita bandingkan, akan ada selalu yang membuat kita gelisah, akan ada selalu yang membuat kita sedih. Kalau yang kita jadikan acuan adalah dunia semata. Lantas, bagaimana standar kesuksesan menurut Islam? Islam mengajarkan standar yang berbeda. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ini teman-teman bisa kasih garis bawah, orang yang paling bertakwa. Itulah standar kesuksesan di dalam Islam. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka, yaitu yang paling banyak ketaatannya dan paling mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ayatnya tidak berkata, Inna akramakum indallahi, misalnya, aktsarukum, ajmalukum, agnakum, enggak. Yang paling terkenal, yang paling kaya, enggak. Lihat, atqakum. Ayatnya atqakum, yang paling bertakwa. Sehingga kita boleh jadi di dunia ini mungkin dilihat hebat, kita dilihat soleh, kita dilihat solihah, kita dilihat Masya Allah. Tapi sejatinya, bagaimana kita di sisi Allah? Bagaimana penilaian Allah terhadap kita? Takwa itu adalah sebuah kalimat yang begitu banyak definisinya. Di antaranya definisi yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Beliau mendefinisikan takwa, sahabat Ali mendefinisikan takwa al-khawfu minal jalil, yaitu engkau takut kepada Allah. Wal amalu bit tanzil, yaitu engkau mengamalkan apa yang telah diturunkan, mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan isi As-Sunnah. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil. Merasa cukup terhadap yang sedikit. Kemudian beliau mengatakan wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu engkau bersiap-siap untuk perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Anda ulangi ya teman-teman, definisi takwa ini definisi yang salah satu definisi paling indah yang Anda temukan terkait takwa. Al khaufu minal jalil, kita takut kepada Allah. Wal amalu bit tanzil, kita mengamalkan apa yang telah diturunkan, mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan isi Sunnah. Wal qana'atu bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil, yaitu kita mempersiapkan diri untuk bekal akhirat. Itu definisi takwa. Atau kalau mau yang paling sederhana,
Fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Kita mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Itulah definisi takwa. Sehingga kalau kita ingin menjadi hamba yang bertakwa, kerjakan perintah, jauhi larangan. Kemudian, sebenarnya definisi yang sejati bagi kita seorang mukmin adalah ketika kita masuk ke dalam surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Lihat bagaimana ini ayatnya menjelaskan secara jelas. Allah menjelaskan menggunakan faqad faz. Sungguh dia telah beruntung. Kapan kalau kita masuk ke dalam surga? Sehingga ayat ini harusnya menjadikan kita mengubah sudut pandang kita terhadap kehidupan ini. Sukses yang sejati, sukses yang akhir, itu adalah ketika kita bisa berhasil masuk ke dalam surga. Sehingga kita perlu menjadikan dunia ini sebagai sarana aja, bukan tujuan, bukan pencapaian akhir. Dunia ini sarana, sedangkan tujuan akhir kita adalah akhirat. Dunia ini adalah jembatan, tempat berakhirnya adalah surga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita punya standar yang berbeda ketika kita sudah belajar, mengetahui, dan orang yang tidak belajar kita harus berbeda. Standar sukses kita ini berbeda. Jangan sama nih antara kita yang udah belajar dengan mereka yang belum belajar, standar suksesnya sama, itu salah. Harus dikoreksi. Gitu ya teman-teman. Jadi Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, mata rohah?" Wahai Imam, kapan istirahat yang sesungguhnya? Jadi dunia ini melelahkan, dunia ini membuat kita sedih, membuat kita kecewa dan lain sebagainya. Kapan sebenarnya istirahat yang sejati? Lihat kata Imam Ahmad apa? "Idza wajadta ihda qadamaika fil jannah." Yaitu ketika engkau mendapati salah satu kedua kakimu di surga. Jadi istirahat kita yang sesungguhnya itu ketika kita masuk surga. Dunia ini tempatnya berjuang, dunia ini tempatnya sedih, dunia ini tempatnya kita diuji. Sedangkan istirahat kita yang sesungguhnya kapan? Ketika kita berhasil masuk ke dalam surga. Semoga Allah memberikan kita uh, nikmat untuk bisa masuk ke dalam surga, dan teman-teman semua yang mendengar ini bisa masuk ke dalam surga. Karena itulah definisi kesuksesan yang sesungguhnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya cita-cita kamu apa? Masuk surga, itu bukan jawaban yang klise, bukan jawaban yang mungkin kita tertawakan, bukan jawaban yang mungkin kita remehkan, enggak, itu justru jawaban yang luar biasa, yang terdengar sederhana, justru dia luar biasa. Tinggal bagaimana realisasinya, bukan sekedar di lisan kita saja. Jadi teman-teman, ini pembahasan poin kita terakhir tentang kiat menghadapi quarter life crisis berdasarkan bimbingan salaf. Penting ya teman-teman, ini kiat-kiatnya bagaimana kita bisa terhindar dari quarter life crisis. Sekarang kita masuk ke poin terakhir pembahasan ke-7, kiat menghadapi quarter life crisis berdasarkan bimbingan salaf. Ini bisa teman-teman catat ya. Yang pertama, perbaiki tauhid dan perkuat hubungan kita dengan Allah. Ini mutlak teman-teman, seperti yang Anda singgung di awal. Hati kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki ketika hubungan kita dengan Allah itu kuat. Ketika kita mempunyai tauhid yang kokoh. Karena kalau tauhid kita kuat, kita akan tenang hati kita. Kita akan yakin bahwasanya Allah yang mengatur ini semua. Allah mengetahui upaya kita. Allah mengetahui isi hati kita. Kemudian ketika ada hasilnya, kita tahu Allah Maha Bijaksana. Kita mendapatkan hal ini, kita yakin Allah Maha Bijaksana. Kemudian kita yakin Allah tidak akan menelantarkan hambanya yang bertakwa. Nah, keyakinan-keyakinan yang ini bisa kita dapatkan kalau kita mempelajari tauhid, kita mempelajari akidah, kita mendekatkan hubungan kita kepada Allah. Maka perbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah yang menghindarkan kita dari quarter life crisis. Gitu ya teman-teman. Jadi Ana harap setelah ini teman-teman semangat belajar tauhid, semangat belajar akidah, cari kelas, ikutin materi. Karena itulah yang membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang tangguh. Kita mungkin boleh sedih, tapi kita tidak jatuh.
Kita ketika dipuji kita tidak terbang, ketika kita dihina kita tidak tumbang. Itulah buah dari tauhid. Gitu teman-teman. Jadi eh, di antara buah dari tauhid adalah kita terhindar dari quarter life crisis. Karena kita tahu semuanya ini udah ditakdirkan. Tugas kita berusaha, kemudian maksimalkan ikhtiar kita. Adapun hasil kita serahkan kepada Allah, kita bertawakal, kita meminta pertolongan. Udah tenang hidup kita, tenang. Apa yang kita pikirkan? Kita sudah menjalankan apa yang menjadi tugas kita. Yang menjadi bukan menjadi tugas kita, tidak perlu kita risaukan dan tidak perlu kita pusingkan. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah fokus pada kewajiban hari ini. Salah satu penyebab quarter life crisis adalah terlalu sibuk memikirkan masa depan, sehingga kita melalaikan kewajiban hari ini. Kita terlalu memikirkan nanti, nanti, bagaimana besok, lusa, pekan depan, bulan depan, 1 tahun, 5 tahun. Kita memikirkan sesuatu yang sifatnya masa depan. Sedangkan kita lupa fokus kita hari ini, kewajiban kita hari ini. Maka tanyakan pada diri kita, apa kewajiban yang Allah tuntut dariku hari ini? Coba tanya, ini apa yang Allah wajibkan dariku hari ini ya? Oh, sholat. Oh, puasa misalnya. Oh, apa? Kita lihat kewajiban. Oh, bekerja misalnya. Atau apapun itu. Kita tanya, ini apa kewajiban kita dari hari ini? Jadi kita fokus hari ini, karena sejatinya juga hari esok itu ditentukan oleh hari ini. Kalau kita berikhtiar yang baik hari ini, maka di antara akibatnya adalah kita mendapatkan hasil yang baik. Banyak ya di antara teori-teori produktivitas mengatakan hasil yang baik hari ini itu ditentukan oleh kebaikan kita di hari yang kemarin. Ada yang mengatakan pohon yang berbuah hari ini itu adalah pohon yang ditanam 5 tahun yang lalu. Maka untuk mendapatkan buah yang baik, tanamlah hari ini untuk mendapatkan buah 5 tahun yang akan datang. Jadi intinya kita fokus saja hari ini, kita kerjakan kewajiban kita, apa yang Allah wajibkan terhadap diri kita, fokus kerjakan gitu ya. Jangan terlalu risaukan masa depan. Kita kerjakan aja yang hari ini gitu ya teman-teman. Nah ini ya, fokus pada kewajiban hari ini. Kita lanjut. Ini yang ketiga, kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Nah ini nih, kita harus kurang-kurangi membandingkan diri dengan orang lain dalam konteks negatif ya teman-teman ya. Kalau dalam konteks positif nggak apa-apa. Kita ngelihat orang lain, kita membandingkan, oh dia hafalan Qurannya 10 juz, kita baru 5 juz, itu nggak apa-apa, itu konteks positif. Ini maksudnya dalam konteks negatif. Apalagi sekarang di media sosial. Pencapaian orang lain setiap hari kita konsumsi. Itulah yang merusak hati kita. Akhirnya kita merasa tidak bersyukur. Akhirnya kita merasa kita tidak sukses. Kita merasa kok kita gini-gini aja. Kok kita kayak jalan di tempat. Nah itu karena kita membandingkan diri dengan orang lain dalam konteks negatif gitu ya. Padahal kalau kita mau real, kita berbicara jujur, setiap orang itu pasti ada ujiannya. Setiap orang pasti ada sedihnya. Setiap orang tuh pasti ada badai di dalam kehidupannya. Cuman media sosial membuat kita hanya melihat pencapaian orang itu tadi. Sehingga kita tidak mengetahui apa ujian mereka, apa kesedihan mereka, apa perjalanan panjang yang mereka lalui, kita nggak tahu. Nah, jadi kurangi ya teman-teman membandingkan diri dengan orang lain. Jadilah versi terbaik eh, diri teman-teman berdasarkan bimbingan para ulama dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya teman-teman. Jadi kita fokus perbaikan diri kita, karena Allah tidak menanyakan tentang pencapaian orang lain. Kenapa fulan begini, kenapa fulan begini. Yang ditanya kita. Bagaimana kita, yang ditanya kita. Jadi ya udah fokus ke diri kita aja, yang toh yang ditanya kita gitu ya. Kita berusaha menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya, selangkah demi selangkah, walaupun terseok-seok, jatuh bangkit lagi, taubat, mengulangi lagi, taubat lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi fokus perbaikan eh, di diri kita gitu ya. Lanjut, syukuri yang sudah ada sebelum mengejar yang belum ada. Nah, ini nih penting juga di antara sebab quarter life crisis. Kita itu jarang melihat apa yang ada pada diri kita nih, apa nikmat Allah yang telah diberikan kepada diri kita. Sehingga jadi fokus kita adalah mencari yang belum ada. Kita menghitung apa yang belum kita miliki. Sampai-sampai kita lupa. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak hal yang hari ini bisa kita syukuri. Karena rasa syukur itu adalah kunci bahagia dan ketenangan. Biasakan ya kita setiap hari mengingat nikmat Allah, nikmat Islam,
Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat keluarga, nikmat ilmu, kesempatan. Banyak nikmat yang bisa kita syukuri. Jadi para ulama memberikan tingkatan-tingkatan ya terhadap eh, nikmat ini ya. Nikmat yang paling besar kalau mau kita ranking itu nikmat iman dan nikmat Islam gitu ya. Ini ranking pertama. Kemudian yang kedua, nikmat aman. Yang ketiga, nikmat sehat. Yang keempat baru harta benda gitu ya. Apalah guna orang punya harta benda tapi dia tidak sehat? Apalah guna orang sehat tapi dia hidup dalam negara konflik, perang, tidak aman? Apalah guna orang yang punya harta, badan sehat, hidup di tempat yang aman tapi dia tidak beriman? Sehingga ketika kita menggabungkan ini semua, sungguh begitu banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita hari ini. Gitu ya teman-teman. Jadi eh, kita jangan suka membandingkan, kemudian mencari-mencari sesuatu yang belum ada. Sedangkan yang ada aja belum bisa kita syukuri dengan maksimal. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara bersyukur yang benar? Bagaimana cara bersyukur yang benar? Nah, ini kita perlu kita ketahui juga ya teman-teman. Bagaimana cara bersyukur yang benar? Yang pertama, kita yakini di dalam hati kita bahwasanya nikmat ini berdasar dari Allah. Nikmat ini berdasar dari Allah. Jadi kita yakini di dalam hati. I'tiqad fil qalb. Wa nutqu bil lisan. Kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah. Kita ucapkan cerdas alhamdulillah. Nah, baru al-amal bil jawarih. Kita mengerjakan dengan anggota tubuh kita. Yaitu kita mengerjakan ketaatan, kita mengerjakan kebaikan sehingga nikmat itu akan terus ditambah insya Allah. Itu ya tips yang keempat. Kemudian yang kelima, ukur kesuksesan dengan standar akhirat. Tadi ya, kita harus setelah webinar ini, Anda harap teman-teman punya mindset yang baru. Mengukur sesuatu jangan dengan ukuran dunia, tapi ukur dengan standar akhirat. Kita jangan cuma bertanya, sudah sejauh apa karir kita, sudah sejauh mana finansial kita. Itu nggak ada salah, kita bertanya itu nggak ada salah. Tapi yang kita tanyakan juga, sejauh apa kita memperbaiki agama kita, sejauh mana kita memahami fikih sholat, sejauh mana kita kedekatan hati kita kepada Allah. Nah ini perlu kita tanyakan juga nih. Karena itu tadi, kita harus punya ukuran standar sukses yang berbeda dengan orang-orang yang belum belajar. Standar sukses kita adalah standar akhirat. Nah, kemudian yang keenam, ini yang terakhir, hati itu mudah berubah, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Nabi SAW sering berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini teman-teman bisa catat doanya dan teman-teman nggak boleh tinggalkan doa ini. Karena hati kita itu lemah, kita mudah jatuh, kita mudah terbawa arus. Kalau bukan Allah yang memberikan kita taufik, kalau bukan Allah yang membimbing kita, maka hati kita ini akan mudah jatuh dan rapuh. Kita akan mudah terjerumus di dalam futur. Kita akan mudah terjerumus di dalam dosa sehingga kita perlu banyak-banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Karena ketenangan sejati itu kan bukan berasal dari kepastian di masa depan, tetapi dari keteguhan hati di dalam menghadapi apapun yang telah Allah takdirkan. Terakhir, sebagai penutup, quarter life crisis sering muncul ketika seseorang ingin mengendalikan sesuatu yang Allah tidak bebankan kepadanya untuk dikendalikan. Jadi kalau kita mau menyimpulkan, quarter life crisis ini muncul, kenapa dia bisa ada? Karena kita ingin mengendalikan sesuatu yang sebenarnya Allah tidak bebankan hal itu kepada kita untuk kita kendalikan. Akhirnya muncullah gelisah, muncullah perasaan kita jalan di tempat, yang mana perasaan-perasaan itu bisa kita hilangkan dengan mempelajari ilmu tauhid. Semakin dalam kita belajar ilmu tauhid, semakin dalam ilmu akidah yang kita dalami, maka akan jauhlah kita dari quarter life crisis. Gitu ya, teman-teman. Sekian materi dari Ana. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ana harap materi ini bukan sekedar menjadi catatan pelengkap ilmu atau pemanis media sosial, enggak. Anda harap kajian pada malam hari ini bisa mengubah sudut pandang, mengubah hidup, dan mengubah sikap teman-teman bagaimana melihat dunia ini. Syukran, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Anda kembalikan kepada moderator.